Yohanes datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 12 April tahun 2020, kita dapat beribadah di hadapan Tuhan dalam rangka ibadah Paskah. Untuk itu, pada hari ini firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan bagi kita diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang rajani dan yang rahmani, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi Minggu ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merayakan Paskah di rumah kami masing-masing di tahun 2020 ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami ditibakan di hari raya gerejawi, yaitu hari raya Paskah tahun ini, dengan kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini Bapa, untuk memaknai perayaan Paskah ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Karuniakan bagi kami Roh Kudus, agar menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga perayaan Paskah tahun ini kami memaknainya melewati firman Tuhan. Berkati kami yang menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dengarkanlah seruan kami Tuhan, yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 20, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yang saya baca. Begini bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat
bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadi ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan di dalam kita merayakan Hari Paskah di tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua umat Kristen memperingati Paskah atau kebangkitan Yesus dari kematian pada hari ini. Pertanyaan yang timbul, adakah bukti bahwa Yesus bangkit? Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 sebagai dasar pemberitaan dalam perayaan Paskah tahun 2020 ini ada beberapa hal. Yang pertama, Rasul Yohanes memulai kisahnya dengan perempuan yang bernama Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Dalam Injil Sinoptik dicatat bahwa yang datang ke kubur Yesus adalah beberapa perempuan. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, dan Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Perbedaan ini bukan hal yang menjadi sorotan untuk dipertentangkan atau diperdebatkan. Karena masing-masing penulis memiliki gaya atau ciri khas masing-masing. Yang menjadi pokok penting di sini adalah tindakan dari perempuan yang dikatakan bernama Maria Magdalena yang hendak meminyaki mayat Yesus. Namun ia hanya menjumpai bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia tidak menjumpai mayat Yesus. Karena itu ia berlari menjumpai murid-murid Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dikatakan pada ayat yang kedua dalam nas kita ini. Perempuan ini tentunya beranggapan bahwa mayat Yesus diambil karena pada waktu itu orang-orang yang tidak menyenanginya. Karena itu ia dibunuh. Ini paham yang sesuai pada situasi waktu itu.
Murid-murid pun berlari setelah mengetahui hal itu. Petrus dan juga murid-murid lain. Murid-murid hanya menemukan kain kapan dan kain peluh yang terletak di tanah. Ini terdapat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Inilah yang dicatat oleh Rasul Yohanes tentang kebangkitan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1978, tim pakar dari Amerika Serikat datang ke Turin, Italia, dalam rangka penyelidikan kain kapan bekas pembungkus jenazah. Semua peralatan canggih digunakan untuk penelitian. Kemudian penelitian ditindak lanjut di Arizona dan di New York. Menurut dugaan, kain kapan ini pembungkus mayat Yesus. Kain kapan ini konon dibawa ke Turki, lalu ke Konstantinopel, di mana para kesatria Templar menemukannya. Lalu dibawa ke Perancis tahun 1204. Lalu ke Turin tahun 1354. Inilah mengapa tim pakar Amerika Serikat datang ke Turin pada tahun 1978 untuk penyelidikannya. Hasil penelitian tersebut, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menunjukkan bahwa noda di kain kapan ini adalah darah hemoglobin. Dan pada saat itu komputer yang membuat gambar 3 dimensi menunjukkan gambar wajah dan tubuh terletak di kain kapan. Para pakar mengatakan tidak ada tanda pembusukan jenazah. Padahal Bapak Ibu Saudara, kain ini adalah dikatakan bekas pembungkus jenazah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bukti ini bukan untuk menjadikan dasar bagi orang Kristen percaya. Orang Kristen percaya akan kebangkitan Yesus bukan berdasarkan bukti, tapi orang Kristen percaya karena firman yang disampaikan melalui kitab suci. Sebagaimana dalam nas kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ini pada ayat yang ke-9. Ia bangkit menjadi permulaan suatu kehidupan baru bagi umat manusia. Kehidupan baru dijalani oleh umat Kristen. Dan tentunya kehidupan yang baru ini ditandai dengan di mana umat Kristen hidup mengampuni. Umat Kristen hidup menolong. Umat Kristen hidup menghargai satu dengan yang lainnya. Umat Kristen yang menaruh perhatian kepada semua orang. Umat Kristen yang mendamaikan. Umat Kristen yang meluruskan apabila ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Umat Kristen memulihkan keadaan di mana keadaan hidup telah dirusak oleh dosa, oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab,
Maka kehadiran orang Kristen memulihkan keadaan itu. Kehadiran orang Kristen juga menumbuhkan yang dalam rangka di mana di dalam kehidupan dijumpai suatu perbuatan yang mengancam jiwa seseorang. Orang Kristen hadir di situ untuk menguatkannya, untuk menumbuhkan semangat, sehingga ia kembali semangat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Umat Kristen hadir membesarkan hati yang kecut, yang tawar, yang khawatir, yang gelisah di dalam menjalani kehidupan ini. Berbesar hati untuk menghadapi hari-hari hidup, apapun kondisi yang dialami. Mari jemaat Tuhan, melalui kebangkitan Yesus yang kita rayakan di rumah masing-masing tahun ini, menjadikan kita umat Tuhan yang hidup, karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam merayakan Paskah di tahun 2020 ini, kami merayakannya di rumah kami masing-masing. Dan kami telah menerima firman Tuhan. Terima kasih bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan menghendaki agar kami hidup seturut dengan kehendak. Untuk itu Bapa, beri bagi kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Karena kekuatan, kesehatan yang kami perlukan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang didengarkan bagi kami pada hari ini. Berkati kami yang menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Di hari-hari hidup yang dijalani, tetap dalam pemeliharaan, penyertaan, lindungan Tuhan. Jemaat-Mu, Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, berkati hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan saat ini bangsa negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, agar dapat memimpin bangsa negara kami dengan adil dan bijaksana. Terlebih menghadapi situasi yang melanda bangsa negara kami, yaitu COVID-19. Tuhan menolong mampukan agar bangsa negara kami mampu menghadapinya. Berkati para medis, dokter, perawat yang merawat mereka yang sakit, agar mereka segera sembuh dan pulih. Diberkati mereka yang berduka, agar mereka dihibur, dimampukan menjalani kehidupan mereka atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.